Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3492-3494 Bab 3492, Lik Catastrope. Di zaman Lik yang terpencil, tidak ada pembagian negeri dongeng pada waktu itu. Negeri dongeng yang sebenarnya masih merupakan tanah biadab, dengan suku-suku besar dan kecil, binatang buas kuno yang tak terhitung jumlahnya, arwah pemikat, arwah kayu, dan monster liar. Tunggu. Pada saat itu, dunia celestial yang sebenarnya pada dasarnya dibagi menjadi dua faksi utama, suku Wu dan suku Yao. Tak perlu dikatakan, Yaosu adalah ras monster. Ular, serangga, tikus, dan semut yang pertama kali dikembangkan oleh Lingzi semuanya adalah monster. Orang-orang Wu cukup misterius dan dapat diklasifikasikan sebagai keturunan Pangu. Dikabarkan bahwa Dewa Besar Pangu memecah kekacauan dan setelah membuka dunia, tubuhnya runtuh dan mati. Kedua belas bagian tubuhnya diubah menjadi 12 penyihir leluhur. Darah Pangu mengalir di 12 penyihir leluhur, mereka mereproduksi klan penyihir, yang setara dengan 12 leluhur klan penyihir. Para penyihir dari generasi selanjutnya adalah keturunan dari 12 penyihir leluhur, dan ada darah penyihir leluhur yang disebut darah penyihir. Semua makhluk dengan darah penyihir yang mengalir di tubuh mereka adalah penyihir. Suku penyihir memiliki 12 faksi, yang dipimpin oleh 12 penyihir leluhur, dan masing-masing memerintah sendiri. Kedua belas faksi ini tidak selaras satu sama lain, dan bahkan suku-suku dari garis ini sering berperang. Umat manusia pada waktu itu hanyalah cabang dari ras penyihir. Meskipun kekuatannya sangat kecil, sebagian besar ras manusia di zaman kuno memiliki darah penyihir, sehingga mereka cukup kuat untuk bertahan hidup. Usia Lik cukup lama, sampai tahap tengah, klan monster melahirkan kekuatan super yang menakjubkan, bernama Kaisar Timur Tai. Monster ini hampir merupakan keberadaan terkuat di dunia, dan ia disebut Raja Monster Kuno. Kaisar Iblis Kuno, Kaisar Timur Tai, dan kakak laki-lakinya, Dijun, mengintegrasikan seluruh klan iblis. Dong Huang Tai mendirikan generasi pertama surga di kuil Matahari Agung di puncak Kunsu, dan bergabung dengan Kaisar Jun sebagai Kaisar Surga, memimpin setan-setan dan berusaha memerintah keseluruhan dengan kekuatan monster negeri dongeng. Karena Wu Klan dilahirkan tidak sesuai dengan klan monster, melihat bahwa klan monster tumbuh lebih kuat di bawah dominasi Kaisar Timur Tai dan Kaisar Jun, 12 penyihir leluhur harus mengesampingkan kecurigaan mereka dan bersatu melawan klan monster. Sejak itu, bencana Lik paling terkenal dalam sejarah dunia peri sejati telah resmi dimulai. Klan Wu dan klan Yao telah bertarung selama puluhan juta tahun. Dalam pertempuran terakhir, Dong Huang Tai dan Dijun membawa 365 kaisar iblis dari kuil dahi ke-12 penyihir leluhur dan 36 penyihir besar untuk bertarung sampai mati. Kedua belas penyihir leluhur mengorbankan 12 ibu kota dewa, dan membentuk tubuh Pangu yang sebenarnya, dan mati bersama dengan Kaisar Timur Tai dan Kaisar Jun. Dalam pertempuran ini, sejumlah besar Raja Iblis dan penyihir hebat jatuh, dan kuil Great Sun runtuh, dikatakan bahwa dunia terbagi menjadi 10 dalam pertempuran ini. Di atas hampir merupakan gambaran umum dari kesengsaraan besar Lik dalam slip giok buku dari generasi selanjutnya dari dunia peri sejati, pada dasarnya sama. Haoyi yang disebutkan oleh Peri Yuegong adalah 3 penyihir teratas dari klan penyihir di masa lalu, dan terkenal karena mencapai ranah Daosu Tianzun. Nama Haoyi sering disebutkan dalam buku-buku generasi selanjutnya, dan Landen Shen juga pernah mendengarnya. Bisakah Peri keliru mengira bahwa junior itu adalah reinkarnasi dari penyihir hebat Haoyi? Landen Shen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kalau tidak, Moon Palace Fairy mendengus, dan berkata dengan marah, teman Taoisku adalah sang terpilih. Sejak awal, peri ini mengira kamu karena reinkarnasi dari teman Taoisku, jadi aku ingin mengujimu. Sayangnya, Anda lebih lemah dari yang dibayangkan peri. Tiba di Yaochi dalam waktu yang ditentukan, peri ini hanya bisa mengubah aturan di tengah jalan. Sebenarnya, jika Anda pergi langsung ke istana Guanghan pada waktu itu, bahkan jika peri ini tahu bahwa Anda bukan reinkarnasi dari teman Tao saya, dia akan memberi Anda hadiah yang lebih murah hati. Tetapi dalam kegelapan, ada pemeliharaan, Anda bukan dia. Jika Anda benar-benar reinkarnasi, bukan itu akan sangat tidak kompeten sehingga tes yang saya set tidak dapat lulus. Peri Yuegong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia sudah sangat menantikan hal itu, tetapi keinginannya tidak membuahkan hasil. Kontras yang besar membuat suasana hatinya agak sedih. Maaf, generasi muda mengecewakan peri. Landen Shen sedikit malu di permukaan, tetapi dia merasa bahwa peri Istana Bulan tidak memikirkan tingkat kultivasinya sama sekali, dan kesulitan tes sebelumnya terlalu besar. Tidak apa-apa, apalagi yang ingin kamu tanyakan? Terus bertanya, kata Yuegong Xian acuh tak acuh. Generasi muda cukup penasaran, apakah penyihir hebat Haoyi dari era Lik kuno juga yang terpilih? Landen Shen kemudian bertanya. Tentu saja. Sahabat Tao peri ini adalah penyelamat di kesengsaraan besar Lik. Dialah yang telah menyelamatkan semua makhluk di dunia celestial nyata di era Lik.
kata peri istana bulan dengan tenang. Ini. Generasi muda belum pernah membaca deskripsi seperti itu di buku. Aku ingin tahu apakah peri bisa mengungkapkan detailnya. Landon Sen sangat terkejut dan bertanya dengan tinjunya. Bencana Lik yang digambarkan oleh generasi-generasi selanjutnya sebagian besar adalah pertempuran antara dua klan Lik yang menyebabkan runtuhnya langit dan bumi. Langit dan bumi terbagi menjadi 10, sejumlah besar makhluk dihancurkan, genosida, pada kenyataannya, ini tidak terjadi. Bencana buatan manusia, tetapi bencana alam. Peri Yuegong berkata dengan tegas. Momok. Landon Sen mengerutkan kening. Ya, tahukah kamu formasi bintang Zhou Tianxing pada periode Lik? Tanya Moon Palace Fairy secara retoris. Saya mendengar bahwa dikatakan sebagai salah satu dari 10 formasi abadi kekacauan teratas di dunia abadi sejati. Tetapi para junior tidak tahu apa formasi spesifiknya. Landon Sen menjawab dengan jujur. Moon Palace Fairy berkata dengan dingin, formasi melawan bintang Sutian adalah formasi pertama dari monster Rache. Itu adalah pemahaman ayahku di Jun dari buku, Hetu Luoshu, dari bumi. Kaisar Jun dan Dong Huang Tai memberikan yang terbaik untuk Rache Monster. Dan akhirnya berhasil mengatur hari Minggu berikutnya di puncak kuil Oichi bintang Do Great Arai. Larik ini langsung menuju bidang bintang, dapat menyerap energi dalam astrologi Zutian, dan membalikkan hukum dunia abadi, memungkinkan Kaisar Jun dan Dong Huang Tai, seperti penguasa terkuat dari dunia alam surgawi besar, untuk memiliki kemungkinan kultivasi lebih lanjut, untuk mencapai kemungkinan pengembangan lebih lanjut, mencapai lebih dekat ke kekuatan Pangu. Apa? Landon Sen sangat terkejut bahwa Star Do Great Arai minggu ini memiliki kemampuan seperti itu terhadap langit. Peri, Datiansun harus menjadi batas yang bisa dikembangkan oleh makhluk abadi sejati. Mungkinkah formasi pertarungan bintang minggu ini bisa lebih jauh? Landon Sen bertanya dengan heran. Ada kemungkinan seperti itu, tetapi Kaisar Jun dan Dong Huang Tai gagal. Karena bintang Zutian Do Great Arai menyerap terlalu banyak energi astrologi, medan bintang di dekat dunia abadi yang sesungguhnya bergolak, ledakan besar terjadi, dan dunia hancur. Bencana besar. Yue Gongxianzi mengerutkan kening. Berani bertanya bencana macam apa? Tanya Landon Sen. Itu bisa menghancurkan kubah celestial dari dunia peri sejati. Setelah mengucapkan rahasia surga dalam satu kata, peri istana bulan menjelaskan, cahaya kubah medan bintang adalah energi cahaya ilahi yang dihasilkan setelah medan bintang meledak, mirip dengan kawanan meteor. Formasi bintang Sutian terhubung ke medan bintang dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dapat menahan cahaya langit dari medan bintang. Kaisar Timur Tai menggunakan heksagram surgawi untuk menghitung dengan presisi. Selama berlangsung 39.000 tahun, medan bintang yang dihubungkan oleh formasi bintang Sutian akan stabil. Tidak akan ada lagi cahaya kubah. Siapa yang tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pertempuran terakhir pecah antara kedua kelompok Lik. Dalam pertempuran terakhir Lik, formasi pertempuran bintang Zhou Tian dihancurkan oleh tubuh Pangu yang sebenarnya yang terdiri dari 12 penyihir leluhur, menyebabkan celah besar di antarmuka dunia abadi sejati, dan 10 lampu langit berbintang turun dari langit. Cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia nyata. Bab 3493 Ancestral Witch True Blood. Landon Sen ketakutan, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana cahaya ilahi memiliki kemampuan yang mengejutkan. Pada saat itu, arai pertarungan Zutian tidak hancur sekaligus, tetapi runtuh setelah berakhirnya perang. Pada saat ini, 12 leluhur Wu He dan Kaisar Jun dan Dong Huang Tai mati bersama. Lebih dari 300 kaisar setan telah jatuh, sang penyihir jatuh, penyihir klan juga hanya meninggal paling banyak 3 yang terakhir. Setelah bintang Zhou Great Arai Zhou Tian runtuh, hampir tidak ada yang bisa menahan cahaya langit berbintang. Lampu kubah pertama jatuh di kamp penyihir, dan penyihir besar Kuafu mengusirnya, mencoba menahan cahaya kubah pertama dengan tubuh fisiknya, tetapi ditelan oleh cahaya dan mati di tempat. Pada titik kritis, penyihir besar klan penyihir Haui pertama, dipimpin oleh darah asli Pangu yang ditinggalkan oleh penyihir leluhur ke-12, memegang harta karun berat klan penyihir, Sun Shooting Bow, dan menembakkan cahaya langit pertama. Lalu, dia menembakkan 8 lampu langit berturut-turut, dan akhirnya di kubah ke-10 sebelum cahaya jatuh, dia mati karena kelelahan vitalitas dan kekuatan jiwa. Dewi Penyihir Nuwa, penyihir besar Xingtian, dan beberapa kaisar iblis yang masih hidup bekerja sama untuk memblokir sinar cahaya terakhir. Meskipun nyaris tidak melawan kekuatan cahaya langit, itu masih memungkinkan energi cahaya langit untuk melarikan diri. Energi yang keluar dari langit menghancurkan surga dan bumi, dunia nyata dibagi menjadi 10. Di atas adalah gambaran sederhana dari kesengsaraan besar Lik. Jika bukan karena rekan Taois saya yang menembak jatuh bidang 9 bintang, dunia nyata sudah lama tidak ada lagi. Istana Peri Bulan berkata dengan tenang. Ini. Landon Sen kaget dan tak bisa berkata apa-apa, jika itu yang terjadi, maka Wu Haoyi yang hebat memang orang yang menyelamatkan dunia. Perhatikan, Hua Yushanyu, Gong Zong Hao, dan saksikan Istana Peri Bulan. Setelah waktu yang lama, Landon Sen terus bertanya, usia Lik terlalu jauh.
Mungkinkah peri telah mencapai tingkat Hunyuan Daluo Jinxian dan memiliki rentang hidup yang tak terbatas, sehingga ia bertahan sampai hari ini? Istana Peri Bulan menjawab, peri ini memang membudidayakan Hunyuan Daluo Jinxian di zaman Li. Tetapi karena cintanya kepada penyihir besar Haoyi, ia dianggap sebagai pengkhianat oleh ayah saya, Dijun, dan dieksekusi. Ia menghancurkan seluruh tubuh, dan jiwa dimeteraikan dalam agung kuil matahari. Mendengarkan nada acuh tak acuh Istana Peri Bulan, Landen Sen diam-diam terkejut bahwa serangan Kaisar Iblis pada putrinya benar-benar kejam. Selama Perang Lik, Haoyi mengambil keuntungan dari kekacauan dan menyelinap ke kuil Great Sun, menyelamatkan jiwaku, dan membentuk kembali tubuhku dengan Ancestral with True Blood, tetapi basis kultivasi jatuh ke Daluo Jinxian. Setelah Perang Lik, energi yang keluar dari kubah bintang membuat langit runtuh bumi retak, dan tubuh peri juga dihancurkan oleh energi langit, tetapi karena darah asli penyihir leluhur mengalir di dalam tubuh, selama darah asli itu abadi, dagingnya akan abadi selamanya. Sayangnya, tubuhku, bahkan jika aku ingin mati cinta, tidak ada yang bisa kulakukan. Peri Yuegong berkata dengan sedih. Mengapa peri datang ke Tianshan? Tanya Landen Sen. Itu hanya kebetulan. Setelah bencana Lik, dunia ini bergejolak. Roh peri awalnya ingin kembali ke klan monster, tetapi menemukan bahwa klan monster itu dekat dengan energi langit-langit dan hampir semuanya jatuh. Peri itu hanya menyelamatkan tubuh jiwa putri Kaisar Timur Tai, perawan roh barat, dan membawa tubuh jiwa perawan roh barat ke Tianshan, tidur di bagian bawah Tianshan, dan menggunakan energi Tianshan untuk memulihkan jiwa yang terluka parah. Tanpa diduga, tidur nyenyak ini adalah setengah Yanji. Di akhir pertempuran dewa yang diberikan itulah aku dan perawan Siling terbangun. Kemudian, perawan Siling menjadi Ratu Bunda Barat, dan aku menjadi peri Istana Bulan. Istana Peri Bulan menertawakan dirinya sendiri. Pikiran Landen Sen terkejut, dan apa yang didengarnya hari ini membuka matanya. Aku tidak tahu seberapa banyak peri tahu tentang perang kehancuran. Landen Sen menanyakan maksudnya. Peri Istana Bulan menjelaskan, peri ini telah tinggal di Istana Guanghan untuk waktu yang lama dan tahu sedikit tentang dunia luar. Saya tidak tahu penyebab perang kepunahan, tetapi Hao Tian memberitahu sebelumnya bahwa bencana abadi sedang mendekat. Untuk melestarikan fondasi surga, Hao Tian secara pribadi Ling Yun Tiangong disegel, dan Tianshan juga disegel oleh jalan. Peri ini tidak ingin meninggalkan Istana Guanghan, jadi dia tinggal di istana dan menunggu bencana tiba. Tapi bencana ini tidak seburuk yang aku bayangkan. Dunia peri sejati masih utuh, tetapi aura chaos telah diambil. Sebenarnya, ini juga bagus. Semakin banyak orang kuat di dunia ini, semakin banyak kekacauan dan pembunuhan. Lebih baik kembali ke debu dan kotoran ke kotoran. Peri Yuegong berkata dengan ringan, seolah-olah dia telah melihat banyak hal. Landen Sen merenung sejenak, dan kemudian bertanya, mengapa peri tahu bahwa generasi muda akan datang ke Tianshan? Mengapa dia tahu identitas generasi muda sebagai yang terpilih? Dan apa rahasia Lentera Baolian? Moon Palace Fairy tidak terlalu merepotkan, menjelaskan berkata, sebelum istana Ling Yun disegel, Hao Tian mengatakan kepada peri ini bahwa ia memerintahkan Zhang Tianxi untuk menggunakan heksagram surgawi untuk menghitung heksagram, dan sudah pasti bahwa orang yang dipilih surga akan menyelamatkan dunia dalam pertempuran penghancuran ini, tetapi obati gejalanya tetapi tidak pada akarnya, meskipun dunia abadi yang sebenarnya tidak akan hancur, ia akan jatuh ke dalam kelemahan jangka panjang. Ketika penguburan lautan setan kembali lagi, dunia nyata akan menderita bencana yang menghancurkan. Orang yang dipilih sebelum bencana berikutnya akan menjadi harapan terakhir dari dunia abadi yang sejati. Jika Anda ingin dunia nyata untuk mendapatkan kembali kehidupan baru, hanya para perampok yang dapat mengumpulkan semua fragmen jalan surgawi. Hanya dengan memegang Lentera Baolian, yang dapat membalikkan alam semesta, kita dapat membentuk kembali dunia peri, jika tidak dunia peri akan musnah. Berbicara tentang ini, Landen Sen mengerutkan kening. Peri Istana Bulan ini masih memiliki lebih banyak berita daripada dirinya sendiri, dan ada juga yang terpilih dalam pertempuran kehancuran. Berita baru ini mengejutkan Landen Sen. Peri Istana Bulan melanjutkan, Lentera Baolian adalah harta pribadi penyihir Dewi Nuwa, yang direndam dalam darah Nuwa. Darah penyihir leluhur mengalir dalam peri ini, dan ia secara alami dapat merasakan keberadaan harta ini. Sedini Tianshan. Pada saat segel itu dilepaskan, peri itu merasa bahwa Lentera Baolian telah diakui sebagai Tuhan, dan orang yang bisa mengenali Lentera Baolian sebagai Tuhan pasti adalah yang terpilih. Peri mendirikan pesta persik datar ini pada awalnya. Ingin mengendalikan beberapa biksu surgawi, biarkan mereka menemukanku yang terpilih. Akibatnya, Anda datang ke sini tanpa diundang, yang menyelamatkan banyak masalah dari peri ini. Landen Sen sedikit mengangguk, jadi begitu. Peri Yuegong berkata dengan acuh tak acuh, meskipun peri ini tidak peduli dengan dunia, dia tidak ingin melihat dunia abadi yang sebenarnya pergi menuju kehancuran. Lentera Baolian di tubuhmu adalah harta dari klan penyihir. Cara bergerak sangat berbeda dari harta hari ini, jika tidak ada yang menunjukkan Anda mungkin tidak pernah menggunakan harta ini.
Peri ini ingin menemukan yang terpilih, yaitu, ingin memberitahunya cara mengaktifkan harta ini. Landen Sen dengan sungguh-sungguh menggenggam tinjunya dan berkata, tolong juga peri untuk meminta nasihat. Lentera Baolian membutuhkan minyak lampu untuk diaktifkan. Minyak lampu adalah darah asli penyihir leluhur. Di era ini, pembudidaya yang memiliki darah sejati dari penyihir leluhur mungkin adalah satu-satunya. Peri Istana Bulan mendesah pelan. Ini. Ekspresi Landen Sen berubah drastis. Peri Istana Bulan hanya bertahan hidup dengan darah penyihir leluhur yang sebenarnya. Jika dia menyerahkan darah penyihir leluhur yang sebenarnya, bukankah dia ingin menghancurkan giok? Setelah terdiam beberapa saat, Peri Yuegong berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Karena kamu bukan reinkarnasi dari Hawi, peri ini tidak memiliki nostalgia untuk dunia ini. Tapi aku tidak bisa memberikanmu darah penyihir leluhur untuk saat ini. Jika Anda melewati lentera Baolian, penggunaan awal tidak pernah merupakan hal yang baik. Harta ini akan didambakan oleh para beku yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, dan itu akan merusak tindakanmu di masa depan. Lagi pula, kamu tidak akan bisa mengendalikan lentera Baolian untuk saat ini. Setelah kamu menerobos wilayah Luo Tianxiang, datanglah ke Tianshan untuk menemukan peri ini. Sampai saat itu, peri ini akan menyerahkan darah penyihir leluhur kepada Anda, dan akan membimbing Anda untuk membuka kuil Lingyun. Bab 3494 Giant Spirit God and Xuanhua Axe. Iya. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ini memang cara terbaik untuk menghadapinya, dengan kekuatannya sendiri, diperkirakan dia tidak akan bisa menyimpan harta benda lentera Baolian. Lebih baik menunggu sampai Anda memiliki kekuatan yang cukup sebelum mengaktifkan harta ini. Berpikir bahwa Istana Peri Bulan harus menyerahkan darah leluhur penyihir leluhurnya untuk mengaktifkan lentera Baolian di tubuhnya, Landen Sen tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Oke, peri ini telah menjelaskan semua hal yang harus dijelaskan, dan pesta persik datar ini sudah berakhir. Jangan menganggap peri ini pelit, cukup ambil persik datar dan kirim kamu pergi, terutama karena peri ini tidak bisa sepenuhnya mengurai meterai Tianshan, jika tidak Anda dapat memilih persik datar di kebun persik datar. Istana Peri Bulan berkata dengan acuh tak acuh. Generasi muda sudah mendapatkan banyak manfaat, jangan meminta hal lain. Peri, generasi muda akan selalu mengingatnya. Landen Sen berkata dengan hormat, menunjukkan rasa terima kasih. Air suci dari Danau Giok saja memungkinkan kultivasi seseorang maju dengan cepat, menghemat waktu meditasi dan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, yang setara dengan kekayaan besar. Selain itu, ia berhasil mengumpulkan cahaya utara dan bahkan memanen persik datar setengah matang. Yang paling penting adalah memungkinkan untuk mengaktifkan lentera Baolian. Berdasarkan hal di atas, manfaat Landen Sen terlalu besar, Moon Palace Fairy hanyalah dermawan besarnya. Peri Yuegong sangat puas dengan jawaban Landen Sen dan berkata, baiklah, peri ini sangat menyenangkan kamu. Biarkan aku pergi ke istana Guanghan dengan peri ini, dan aku akan memberimu hal lain. Sebelum Landen Sen bisa berbicara, istana Peri Bulan meringkuk cahaya putih, dan Landen Sen diselimuti cahaya putih dan diteleportasi dalam keadaan kesurupan. Setelah Landen Sen membuka matanya lagi, dia sudah tiba di luar istana Guanghan. Itu adalah hamparan putih yang luas, dingin yang dalam, dan serpihan salju yang tersebar di langit. Istana yang berada tepat di depan seperti kristal giok putih, plak di atas istana ditulis dengan 3 karakter perak besar, Istana Guanghan. Pena ini lembut dan tajam, memancarkan cahaya biru redup. Permukaan seluruh istana dikelilingi oleh titik-titik cahaya putih dingin, yang sejuk dan elegan, penuh keindahan yang unik. Di depan istana Guanghan ada sebuah lapangan giok putih, di sisi kanan alun-alun ditanami pohon laurel berwarna putih yang sangat besar, ranting-ranting kasia cantik dan bersih, dan ranting-ranting pohon salam telah ditebang. Alun-alun penuh dengan bunga, dan rumput, tetapi semuanya berwarna putih sempurna dan putih, kulit putih membuat orang merasa dingin dan menakutkan. Di mana Dewa Roh Raksasa? Peri Yuegong mendengus. Pada saat ini, seorang raksasa mengenakan baju besi cian terbang dari cakrawala tidak jauh, dan mendarat di luar istana Guanghan dengan ledakan, menghadap istana Bulan Peri, berlutut dengan satu lutut, Dewa Roh Raksasa, aku telah melihat. Peri Guanghan. Landen Sen terkejut, dan popularitas besar di depannya sangat mencengangkan. Lihatlah lebih dekat, raksasa lapis baja biru ini bukanlah sebuah entitas, tetapi sebuah hantu, dengan ketinggian 2 hingga 3 juta kaki, memegang kapak ganda berwarna merah emas, dan suaranya seperti guntur macan dan macan tutul, memandang dunia, perkasa dan luar biasa. Jenderal Bintang Surgawi, Dewa Roh Raksasa. Landen Sen diam-diam terkejut di dalam hatinya. Meskipun Dewa Roh Raksasa peringkat rendah di bintang-bintang surga, mereka juga terkenal, berani dan pandai bertarung, dan dikenal karena kekuatan tak terbatas mereka. Yang paling penting adalah bahwa Dewa Roh Raksasa ini jarang seorang beku yang telah berlatih 9 balik Dao Sutra. Dewa Roh Raksasa, di depannya ada dalam keadaan hantu. Seharusnya itu adalah sisa jiwa yang ditinggalkannya, tetapi kapak ganda di tangannya secara mengejutkan tajam, mungkin hal yang nyata.
Dewa roh raksasa, cepat-cepat singkirkan pedang Xuan Huamu dan berikan pada peri ini. Peri Istana Bulan memerintahkan tanpa basa-basi. Iya. Jiwa yang tersisa dari Dewa Roh Raksasa menjawab dengan suara yang dalam, dan kemudian melepaskan kapak emas ganda merah di tangannya, dan menyerahkannya. Kapak ganda merah emas memiliki aura yang luar biasa, permukaan bilah kapak diukir dengan 2 burung phoenix terbang emas, 1 jantan dan 1 betina. Ada 2 bunga merah di paruh phoenix terbang. Istana Peri Bulan melambaikan cahaya putih dan menggulung kapak emas ganda merah di tangan Dewa Roh Raksasa, mengubah kapak ganda menjadi seukuran kapak normal, dan menyerahkannya kepada Landen Sen, mengatakan, Xuan Huaxue, sebesar ini adalah harta peri tingkat Rongling. Anda telah mengembangkan 9 Zuan Dao Sutra, harta ini harus berguna bagi Anda, jadi ambil dan lihatlah. Landen Sen menelan dan menggenggam tinjunya, bagaimanapun juga, peri, ini adalah sesuatu dari pendahulu Dewa Roh Raksasa. Apakah agak salah bagi generasi muda untuk menerimanya? Itu adalah jiwanya yang tersisa. Dewa Roh Raksasa ini terobsesi dengan Ben Feri selama hidupnya. Setelah kematiannya, jiwa yang tersisa berkeliaran di istana Guanghan dan menolak untuk pergi, berusaha melindungi Ben Peri, tetapi bagaimana Ben Peri dapat menggunakannya untuk melindungi? Kepala tidak lain adalah kasih sayang. Meskipun dia sudah mati, dia masih meninggalkan senjata sihir pribadi, yang masih sedikit berharga untuk digunakan, yang hanya murah untukmu. Peri Yuegong menulis dengan ringan. Ini. Ya. Terima kasih, Peri. Landen Sen berduka secara diam-diam untuk Dewa Roh Raksasa. Saya harus mengatakan bahwa peri Istana Bulan ini benar-benar dingin dan tidak berperasaan. Dewa-dewa roh raksasa telah melakukan ini, tidak hanya peri Istana Bulan tidak merasakan apa-apa, tetapi juga secara paksa mengambil senjata sihir pribadi orang lain. Ini membenarkan sebuah kalimat, menjilati anjing sampai akhir dan tidak ada apa-apa. Dengan sedikit rasa malu, Landen Sen menerima kapak ganda dari Istana Bulan Peri. Tanpa diduga, pemandangan menakjubkan muncul. Ledakan. Saat Landen Sen mengambil kapak ganda, seluruh tubuhnya tenggelam dengan cepat, karena dia tidak bisa menopang bobot kapak ganda, dia hampir jatuh ke tanah. Luar biasa, sepasang kapak ini lebih berat dari ribuan gunung. Minum. Pada saat Landen Sen jatuh ke tanah, ia sepenuhnya mendesak segel Dharma yang berubah menjadi 9 di tubuhnya, dan cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya, mengerahkan kekuatan fisiknya hingga batas, hanya saat itu hanya menopang kapak ganda dan menghentikan kapak ganda agar tidak jatuh. Sial, senjata ajaib ini terlalu berat. Landen Sen menggertakkan giginya, berkeringat deras di dahinya, lengannya kasar dengan pembuluh darah biru, dan darah serta dagingnya memerah. Dia kehabisan seluruh kekuatannya sebelum secara bertahap mengangkat kapak sedikit menjauh. Benda yang begitu berat, apalagi stimulus, sulit diambil. Melihat bahwa Landen Sen bahkan tidak bisa mengangkat sepasang kapak ganda, Peri Yuegong berkata dengan pandangan jijik, cepat mengenali harta ini dan membawanya kembali ke dalam. Jangan malu di depan peri ini. Iya. Landen Sen berkeringat deras dan merespons dengan sedikit malu. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah di antara kapak ganda. Kapak Xuan Hua sudah bukan milik siapapun. Setelah menyerap esensi dan darah Landen Sen, kedua burung phoenix terbang di permukaan bilah kapak melepaskan cahaya keemasan Seng Ruo Liang dan bergegas ke tubuh Landen Sen seperti burung. Berdengung. Ada semburan cahaya keemasan di tubuh Landen Sen, dan dia dengan cepat berkomunikasi dengan Xuan Hua ini. Tidak lama kemudian, Landen Sen menyelesaikan proses mengenali tuannya. Xuan Huaxu ini memang kuat, tetapi yang mengkhawatirkan Landen Sen adalah bahwa harta ini terlalu berat, bahkan setelah mengakui tuan, tidak ada perbaikan sama sekali, masih berat. Benda seberat itu tidak bisa digunakan untuk merespons musuh. Saya takut bahwa saya akan kelelahan sebelum memotong orang lain. Kecuali kekuatan fisik Landen Sen dapat ditingkatkan dengan jumlah besar untuk mencapai tingkat mengayunkan kapak Xuan Hua, harta ini tidak dapat digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya.